Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Kapan sih kita belajar? Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang tuh juara satu, Pak. Untuk data saja, padahal kalau kita pakai single data ya, ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi, ya, nggak menyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. Juga tadi rumitnya kita punya KTP udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi, ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita. Diketahui pria tersebut merenggang nyawa di rumahnya di Amerika Serikat. Siapa yang masih ingat soal kasus Johannes Marliem? Jadi dia itu adalah bukti ngerinya korupsi di Indonesia. Bayangkan Johannes itu adalah salah satu saksi kunci mega korupsi eKTP. Pria ini diketahui bisa membongkar seluruh akar korupsi eKTP dengan bukti yang ia miliki. Namun sayangnya, ia merenggang nyawa. Ia bahkan tidak sempat bersaksi. Johannes Marliem berulang kali disebut dalam sidang eKTP. Dia adalah saksi kunci dan pemegang bukti penting. Ia punya 500 GB rekaman percakapan yang memuat rencana korupsi proyek eKTP oleh sejumlah pejabat besar. Bayangkan, ini ada nama-nama elit politik di dalamnya. Kematian dari Johannes berlangsung di tengah proses penyelidikan kasus korupsi eKTP yang sedang berjalan di Indonesia. Dan kasus korupsi ini diketahui merugikan negara sampai 5,9 triliun rupiah. Pentolan PDIP terlibat dalam mega korupsi eKTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah, tapi tidak tersentuh hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, sahabat SNA dimanapun berada? Semoga kabarnya baik selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga dimudahkan ya dalam kegiatan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya, dan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin untuk siapapun yang menonton channel ini. Sahabat SNA, mungkin kita akan terkejut ya dengan data ini yang diperoleh atau infonya dari negara tetangga kita dari Malaysia. Ada info data dari Malaysia terkait dengan eKTP. Ternyata di sana jauh lebih baik ya dibanding kita, dan dalam tanda kutip kita kalah telak ya pada titik eKTP ini. Tentu saja karena mereka dapat mengoptimalkan fungsi dari eKTP yang di dalamnya memuat biometrik ya, kemudian juga ada chip ya di dalam KTP itu sendiri yang memuat data-data kita sebetulnya. Sementara biometrik ini kita tahu bahwa itu untuk mengidentifikasi autentikasinya lewat biometrik, lalu kemudian data-data kita juga ada di semua data kita itu ada di chipnya ya. Harusnya semua bisa dilakukan seperti di Malaysia. Tetapi apa yang terjadi? Di kita tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Ya, kalau saya sih lebih berpikir bahwa ini salah satu makhluk yang paling mengerikan di negara kita, yaitu korupsi. Ya, kita tahu bahwa terjadi mega korupsi di eKTP ya, seperti yang kita saksikan di cuplikan video tadi ya kan, bahwa memang sudah terjadi korupsi yang luar biasa sehingga kita mendapatkan eKTP yang hanya sekedar seperti KTP biasa, manual. Kalau kita ngurus sesuatu ya kita harus fotokopi KTP, bahkan buka rekening masih harus fotokopi KTP dan lain sebagainya. Ya, untuk urusan-urusan yang terkait dengan data kita masih mengandalkan fotokopi KTP. Sangat-sangat masih pada konteks ini masih jahiliyah kita ya dalam urusan KTP dibanding Malaysia. Nah, ada baiknya kita tonton sampai tuntas ya videonya sampai selesai agar kita tetap melek mengawal pajak yang kita bayarkan selama ini. Bukankah 85% dari APBN ini bersumber dari pajak ya kurang lebih. Sementara dari kekayaan alam, dari sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini lebih banyak mengalir ke oligarki. Mulai dari oligarki ekonomi tentu saja, lalu kemudian ke oligarki politik, hukum, dan lain sebagainya, belum asing dan lain sebagainya ya. Sementara APBN masih mengandalkan 80%
50% lebihnya itu dari pajak yang kita bayarkan. Jadi kita harus kawal ya. Apalagi kalau kita saksikan sedemikian jor-joran pemerintah menggelontorkan dana untuk MBG, sementara program-program yang juga sangat bermanfaat bagi masyarakat terkait hal ini misalnya KTP ya, itu juga tidak kalah pentingnya, tetapi sampai sekarang kan belum tuntas juga ya kan. Dan tentu sebagai rakyat yang taat bayar pajak, kita juga harus mengawal uang-uang kita agar kembali kepada masyarakat dalam bentuk kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh program pemerintah tentunya. Nah sahabat, sekali lagi tonton sampai habis dan jangan berhenti bersuara demi kebaikan kita bersama dan tentu demi kebaikan pemerintah, agar suara-suara kita yang sifatnya membangun itu bisa didengar oleh pemerintah. Tak lupa pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber yang selalu setia menonton HS Channel ini dan juga para penonton semuanya non-subscriber, dan silahkan subscribe channel ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyimak, selamat menyaksikan sampai tuntas agar tidak gagal paham dan ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat menyimak. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Gak perlu antri, Murah, gak ya? perlu surat keterangan, gak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple. MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Nggak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Nggak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia, iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun, dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja, dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Di video gue kemarin pas bahas eKTP dan bandingin gimana Malaysia pakai teknologi yang sama buat ngatur subsidi BBM. Maksud gue bukan subsidinya yang disamain sama Malaysia, bukan harga bensinnya juga harus disamain, tapi gimana kita bisa pakai teknologinya buat nerapin hal yang sama. Teknologi eKTP kita itu sama kayak kartu identitas di Jerman dan Jepang loh. Tapi di kita cuma di fotokopi. Fotokopinya aja buat bungkus gorengan. Padahal teknologi eKTP itu bisa ngapain aja. Yang pertama, verifikasi identitas secara instan. Beberapa bank swasta udah pakai eKTP buat ngurusin urusan banking kita. Misal ganti kartu ATM, nggak perlu isi formulir, tinggal tap eKTP. Rekeningnya yang mana nih orang? Jadi ATM barunya langsung aman. Cuman butuh beberapa menit. Kayak gitu kan enak. Kedua, kesehatan. Lu datang ke rumah sakit, tap eKTP, rekam medis itu langsung muncul semuanya. Riwayat alergi, golongan darah, obat terakhir, BPJS-nya aktif atau enggak. Nggak usah buka aplikasi terpisah lagi, aplikasi BPJS. Login lagi, login error, aplikasinya kocak. Di Jepang itu tinggal tap eKTP, dokter langsung tahu kondisi kita tanpa harus cerita dari nol. Lewat My Number Card mereka. Satu kartu seluruh riwayat kesehatan. Nah di Indonesia, rekam medis ini nggak terkoneksi, dipegang sama rumah sakit masing-masing. Kok bisa gitu, nggak diatur? Yang ketiga, tanda tangan digital. Mau ngurus surat tanah, kontrak kerja, izin usaha, harusnya tinggal tap eKTP.
Masukin PIN, dokumen langsung sah secara hukum. Estonia udah pakai ini 24 tahun yang lalu. Warga Estonia bisa tanda tangan dokumen dari mana aja di dunia, cuman pakai kartu identitas mereka. Kemudian yang keempat, subsidi. Dan ini nyambung sama video kemarin soal Malaysia. LPG 3 kilo, bantuan langsung tunai, bantuan sosial, BBM, semua tuh bisa disalurkan lewat eKTP. Tap kartu, sistem langsung cek lu eligible atau enggak. Yang berhak dapat, yang nggak berhak nggak bisa nyalahgunain. Nggak perlu juga data ganda, nggak perlu download aplikasi lagi, nggak perlu bikin KTP palsu. Gak ada yang bisa ngakalin sistem. Gak perlu buat fotokopian palsu. Malaysia udah buktiin ini bisa jalan. Fotokopi itu, teman-teman yang di pemerintahan nih, itu rawan banget loh disalahgunakan dan gampang banget dipalsu. Kenapa harus ada fotokopi? Buat apa? Pertanyaan gue di akhir cuma itu. Chip NFC-nya ada, data biometriknya ada. Gue pas buat KTP di foto, diambil sidik jari gue. Infrastrukturnya tuh tinggal readernya doang. Satu reader NFC harganya tuh cuma 200 ribuan. Kita udah habis 5,9 triliun buat bikin kartunya. Tapi kita nggak invest buat reader dan sistemnya, kan aneh. Ini bukan masalah teknologi. Teknologinya udah ada di dompet rakyat Indonesia lewat eKTP. Masalahnya ada political will untuk ngebuat sistemnya atau enggak. Negara lain udah buktiin bisa, sekarang giliran kita yang harus dorong. Pokoknya 2026 jangan ada fotokopi KTP. Setuju. Kakak, buat apa? Saya mau tanya dulu nih, Pak Wamen udah ganti HP ya? Gimana? Udah ganti nomor HP? Enggak. Soalnya saya WA nggak masuk terus, hilang namanya dari konteks saya. Mungkin nggak sengaja ke blok gitu. Ini kan banyak yang kita harus diskusikan. Mungkin kita harus merenung sedikit lah. Kapan sih kita belajar? Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang tuh juara satu, Pak. Betul. Untuk data saja. Padahal kalau kita pakai single data ya, ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi, ya, nggak menyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. KPU keluarkan uang untuk data pemilih, triliun-triliun nih semua urusannya ini, ya. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi, semuanya bikin hanya untuk urusan data. Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. This is nothing personal, Pak, ya. Tapi ini persoalan kita. Dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal political will. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya. Dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya, kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita. Lalu buat apa kita udah ada ujungnya? Ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Ini kan urusannya negara. This is very basic government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh menurut saya. Begini ngerinya kasus mega korupsi EKTP yang mana saksi kuncinya yang pada saat itu merenggang nyawa tanpa sempat bersaksi loh teman-teman. Padahal saksi kunci tersebut memegang bukti yang sangat penting, yaitu sekitar 500 GB rekaman percakapan. Diketahui pria tersebut merenggang nyawa di rumahnya di Amerika Serikat. Siapa yang masih ingat soal kasus Johannes Marliem? Jadi dia itu adalah bukti ngerinya korupsi di Indonesia. Bayangkan Johannes itu adalah salah satu saksi kunci mega korupsi EKTP. Pria ini diketahui bisa membongkar seluruh akar korupsi EKTP dengan bukti yang ia miliki. Namun sayangnya, ia merenggang nyawa. Ia bahkan tidak sempat bersaksi. Johannes Marliem berulang kali disebut dalam sidang EKTP. Dia adalah saksi kunci dan pemegang bukti penting. Ia punya 500 GB rekaman percakapan yang memuat rencana korupsi proyek EKTP oleh sejumlah pejabat besar. Bayangkan, ini ada nama-nama elit politik di dalamnya. 1 bulan setelah identitas dari pria ini terungkap, Johannes akhirnya ditemukan dia bernyawa di Amerika Serikat. Kesimpulan polisi atas kematiannya itu sangat mencurigakan. Ini terjadi pada 10 Agustus 2017. Kematian dari Johannes berlangsung di tengah proses penyelidikan kasus korupsi EKTP yang sedang berjalan di Indonesia. Dan kasus korupsi ini diketahui merugikan negara sampai 5,9 triliun rupiah. Pentolan PDIP terlibat dalam mega korupsi EKTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah, tapi tidak tersentuh hukum. Masyarakat tidak hilang ingatan tentang kasus mega korupsi EKTP yang menyeret Setia Novanto sebagai terdakwa. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Setia Novanto dengan gamblang menyebut ada 2 politisi PDIP, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung.
Keduanya masing-masing menerima 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Yang mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menjawab di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Dolar Pak ya? Pramono ada 500.000. Dolar. Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi EKTP meski sudah terucap di ruang persidangan. Bahkan keduanya juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Setidaknya ada dua hal yang penting untuk digarisbawahi dari fakta tersebut. Pertama, politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung tidak tersentuh hukum untuk diproses melalui peradilan sebagaimana mestinya. Kedua, ada hubungan spesial antara KPK dengan PDIP. Bisa KPK jadi. sudah berada di bawah kendali partai PDIP, sehingga tidak mampu mengusut tuntas mega korupsi EKTP yang melibatkan para pentolan PDIP. Bisa jadi ya. Kalian tahu nggak, Sob? IKTP yang kalian punya ternyata memiliki beragam teknologi canggih di dalamnya. Yeah. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, teknologi Biometrik. biometrik. Teknologi ini menggunakan metode autentikasi Yeah. pemindai sidik jari, iris mata, tanda tangan digital, suara hingga wajah untuk mengidentifikasi jati diri loh. Kedua, chip IKTP. Meskipun tidak nampak, tapi IKTP kalian menyimpan chip pada lapisan tengahnya, Sob. Chip ini berbasis mikroprosesor dengan memori 8 KB yang berfungsi menyimpan biodata pemiliknya. Kemudian chip yang digunakan bukan sembarang chip, melainkan chip dengan kualitas mendukung kerahasiaan data penggunanya. Ketiga, Blanco. Blanco alias smart card terbuat dari bahan khusus yang dapat tahan pada suhu panas maupun dingin, hingga tekanan serta bahan kimia tertentu. Uniknya lagi, material Blanco pada chip bisa tahan pada suhu minus 25 derajat Celcius hingga 70 Keren. derajat Celcius. Keren banget kan, Sob? Ya, Coba betul. kalian tambahin informasi menarik seputar IKTP yang kalian ketahui di kolom komentar ya. Nah, sahabat, terjawab sudah ya. Kenapa kita nggak bisa optimalkan? Ya karena digerogoti makhluk yang satu itu ya, korupsi. Ya, kita sangat kecewa dengan kondisi yang seperti itu ya. Tapi apa mau dikata ya, bahwa kita memang belum terlepas dari tangan-tangan kotor ya, jijik dan hina ya, yang mengambil uang rakyat gitu, yang merampok uang rakyat ya, yang kita bayarkan melalui pajak. Dan kita juga tadi menyaksikan ada Bima Arya ya. Bima Arya itu adalah dulu yang, kalau seingat saya dulu yang mempersoalkan Habib Rizik ya, Habib Rizik Syihab yang waktu itu terkait dengan COVID ya. Dan jelas Bima Arya ini adalah titipan Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, kalau kondisinya kayak gini, apalagi kemarin Bima Arya pernah menyampaikan bahwa kalau hilang EKTP itu harus didenda ya, ada rencana seperti itu. Udah aneh-aneh lagi tuh. Bukannya diperbaiki ya, Mas Wamen ini ya, bukan memperbaiki EKTP ya seperti yang sudah dicapai oleh Malaysia seperti itu, malah ya mengeluarkan statement-statement atau kebijakan-kebijakan rencananya mau mendenda bagi mereka yang hilang IKTP-nya. Aneh-aneh saja. Oke sahabat, terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat, sehat selalu dan selalu jaga akal waras. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.